Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-musannifu al-alimu al-allamatu al-imamu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hajj. Titik. Taqaddama wus kepungkur min tariqi Mujahidin an Ibni Abbas, saking jalur Imam Mujahid saking Imam Ibnu Abbas, apa sing kepungkur annaha apa sak temene surat Al-Hajj makkiyatun iku surat makkiyah, illal ayati kejaba pira-pira ayat allati kang istasna mengecualikan sapa Imam Ibnu Abbas ha ing allati titik surat makkiyah, kecuali yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Abbas. Sudah di riwayat panjang itu yang di bahasan kemarin, bisa dirujuk ke sana lagi dan ngulang-ngulang dan mantep. Wafil athari al-baqiyati, lan iku ing dalam pira-pira athar kaulina sahabat atau tabi'in al-baqiyati, sisanya. Nah, wis ngomong sisane memang si pembaca dianggap weruh ngono wisan, padahal gak roh. Jadi riwayat lainnya itu mana saya ini tidak tahu. Annaha utawi sak temene surat Al-Hajj madaniyatun iku madaniyah. Jadi riwayat lain begitu. Wa akhraja di riwayat lainnya, mungkin ini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan sampun mentakhrij atau mengeluarkan asar, saya keliru ngomong hadis terus, mengeluarkan asar sopo Ibnu Mardawaihi, Imam Ibnu Mardawaihi min tariqil Aufi, saking jalur Imam Al-Aufi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa min tariqi Ibni Juraihin, dan juga dari jalur Ibni Juraih, wa Utsmana, dan Utsman, an Ata'in, saking Ata' an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, wa min tariqi Mujahidin, dan juga dari jalur Imam Mujahid, an Ibni Zubair, dari Ibnu Zubair. Dua jalur dari dua jalur berbeda orang, tapi sampainya ke Ibnu Abbas, dan yang terakhir dari jalur Imam Mujahid dari Ibnu Zubair. Nah, yang ditakhrij oleh Ibnu Mardawih itu annaha ing sak temene surat Al-Hajj madaniyah. Madaniyatun itu surat madaniyah. Titik. Qala Ibnul Qarasi, di naskah lain bukan Waras tapi Faras. Mungkin di situ sudah Ibnul Faras mungkin. Di naskahnya situ, tapi di naskah ini Ibnul Waras. Di naskah yang saya baca ini Ibnul Waras, memang tulisannya fa sama ghain itu beda titiknya sama plungkernya, das-dasane iku sing beda. Jadi nek nulisnya kecepatan iso padha iku fa karo ghain. Jadi wajar. Jadi yang ditahqiq dicetakan Ar-Risalah sama Saudi Arabia itu Ibnul Faras. Di mana fi ahkamil Qur'ani, di kitab ahkamul Qur'an, katanya Ibnul Waras itu wakila, katanya Ibnul Waras ini wakila konon, atau dikatakan, yang berkata siapa tidak tahu. Kila di situ tidak ada yang mengatakan. Jadi konon annaha apa satu innaha
setelahnya kila itu bacaannya in, pokoknya setelahnya kola. Innaha saat temene surat Al-Hajj iku makiyatun makiyah illa hadzani khusmani ikhtasamu al-ayati, beberapa ayat, maksudnya kecuali ayat hadzani khusmani ikhtasamu seperti yang sudah diriwayatkan itu yang kemarin dibahas, al-ayati beberapa ayat titik. Wakila dan konon lagi illa asyara ayatin, kecuali 10 ayat termasuk hadzani khosmani itu. Jadi penguat. Wakila ada lagi yang mengatakan madaniyatun, surat Al-Hajj itu madaniyah illa arba'a ayatin, kecuali 4 ayat, yaitu wa ma arsalna min qablika mir rasulin, ayat ma arsalna min qablika mir rasulin, dan seterusnya ila aqimin sampai ayat yang ada kata akimnya titik. Diteruskan lagi Ibnul Ghoros itu qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, wa ghairu, dan selainnya Imam Qatadah, isi perkataannya Qatadah dan selainnya Imam Qatadah itu wakila dan konon, kabeh-kabeh konon wes, karena memang enggak ada teks hadisnya, kila pangkatnya, kila konon, atau dikatakan kulluha, isinya kilanya itu kulluha utawi sekabehane surat Al-Hajj madaniyah, itu surat madaniyah. Kila yang terakhir ini kala ngendika akan hudeng kila sing terakhir ini ad-dhahaku sapa Imam ad-dhahak wa ghairuhu, dan saklian Imam ad-dhahak. Wakila dan kila lagi dikatakan hiya utawi iku surat Al-Hajj mukhtalitatun campur, iku mukhtalitatun campur, tegese campur fiha ingkang iku ing dalam surat atau mukhtalitah, maksudnya ya surat Al-Hajj itu madaniyun utawi ayat madaniyah, wa makiyun lan ayat makiyah, wa huwa lan utawi pendapat sing terakhir kila yang terakhir ini qaulul jumhuri adalah qaulnya ulama jumhur. Intaha, habis apa perkataannya Imam Ibnul Ghoros titik. Sorry, saya baca lagi. Intaha wis entek apa perkataannya Imam Ibnul Faras. Aku kok goros saya memang teksnya ini goros, tapi insya Allah yang sudah ditahqiq itu Imam Ibnul Faras, penulisnya Ahkamul Quran. Sebagaimana sudah dinyatakan di referensinya Suyuti itu dipaparkan di awal, Ahkamul Quran yang berjudul Ahkamul Quran sangat banyak sekali yang menulis, dan dia cuma membedakan itu dengan mengatakan Ibnul Faras di Ahkamul Quran. Nanti kalau ada Ibnul Faras lagi kata-katanya, itu yang dimaksud ya di Ahkamul Quran itu biasanya begitu, nggak disebut lagi sama Asyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang Asyuti komen sedikit. Wa yu'ayyidulan nguatakan ma ing barang nasabah ingkang menisbatkan sapa Imam Ibnul Faras hu ing emma nisbat none ilal jumhuri lang jumhur, maksudnya tadi kan Ibnul Faras bilang bahwa qaulul jumhur itu dia ngarani itu dikuatkan oleh, kata Imam Asyuti, dikuatkan oleh lan nguataken nang apa sing dingendikakno Imam Ibnul Faras apa annahu sak temene sya'an warada wis tumeka fi ayatin ing dalam pira-pira ayat katsiratin kang akeh minha saking surat Al-Hajj annahu apa tak sak temene Al-Hajj nazala iku mudun apa Al-Hajj bil Madinah di Madinah. Annahu baliknya ke Al-Hajjnya bukan ke surahnya, jadi muannas, pengembali jadi muzakkar, perubahan dhamir seperti ini lazim di dalam Al-Quran, dan itu ada rahasianya sendiri yang saya harus apa jenenge, yang kita harus
apa, cari lagi itu maksudnya apa, karena memang nggak ada keterangan dari ada nanti maksudnya nanti dibahas sama Asyuti di babnya, itu akan dibahas sama Asyuti, akan dibahas mengenai dhamir itu khusus. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Pertama yaqulu itu mufrad keman, kemudian wa ma humnya kembali keman juga tapi jamak. Itu hal yang lumrah tapi ada maksudnya gitu. Kalau diteliti itu akan melahirkan satu bahasan baru mungkin ya. Jadi biasa seperti itulah, ndak aneh. Jadi annahu apa sak temene al-hajj nazala iku mudun apa al-hajj fil madinati di Madinah, kama kaya dene keterangan harrorna ingkang sampun mentahrir sapa kita, kata Asyuyuti, yang sudah kita tahrir hu ing emma. Mentahrir itu melakukan klarifikasi. Jadi sudah dibandingkan dengan banyak riwayat. Di mana itu mentahrirnya fi asbabun nuzuli, di kitab asbabun nuzulnya Asyuyuti. Jadi dia promo lagi di sini. Kan nggak enak kalau nggak buka asbabun nuzul kalau begini. Dia ngomong apa itu tentang surat Al-Hajj. Jadi mau tidak mau kalau ingin tahu lebih banyak ya ke asbabun nuzulnya Asyuyuti itu. Karena banyak, dia hanya sedikit gitu, ungkapannya sedikit. Dek cantum no ning kono itu. Jadi wis gak ngomong maneh dek ning kene. Wis kono maca dhewe asbabun nuzul kono, gak tak tulis maneh ning kene. Bukan waktunya memperpanjang kata Asyuyuti, bukan itu. Jadi tak terusno wae. Titik suratul Furqan, sekarang surat Al-Furqan. Titik lagi, titik atau titik 2. Kalau dicetakan-cetakan yang sudah seperti punya situ itu ada Rukutub Al-Ilmiyah itu sudah sistematis ya. Kalau punya saya ini tidak, hanya dikurung gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Faras, lagi ngutip lagi dari Ibnul Faras, dan dia tidak ngomong itu di kitab apa, tapi yang jelas di Ahkamul Quran mestinya. Qala ngendika sapa Ibnul Faras, wa Ibnul Faras ngendikane al-jumhur utawi mayoritas ulama pada masanya dari abad itu sudah yang banyak meriwayatkan tentang informasi surat Al-Furqan ini, maksudnya al-jumhur itu, ala annaha iku ing atase informasi atau pendapat annaha sak temen surat Al-Furqan iku makiyatun makiyah mayoritasnya. Wa qala ad-Dhahhak, dan ngendika sapa Imam ad-Dhahhak madaniyatun iku madaniyah. Jadi dia ngutip Ibnul Qaras itu informasinya hanya itu, dan Asyuyuti nggak bisa komentar lebih karena harus, kalau riwayah nggak bisa main-main, nggak bisa pakai pendapat. Jadi memang sudah adakah ulama dahulu di masa-masa yang paling tidak dekat dengan masanya Rasulullah itu yang mengatakan atau berkomentar tentang surat Al-Furqan ini? Kalau adanya sedikit ya sedikit dia ngomongnya. Ya ini adanya gitu. Mau cari di kitab besar pun nanti kembalinya ya ke ini. Jadi jumhur itu makiyah atau hak madaniyah. Wes dibiarkan begitu sama Asyuyuti. Dan kebanyakan referensi yang dipakai Asyuyuti itu ada yang ulamanya lahir di abad ke-100, ada yang di abad 200, ada yang di abad 300, sampai di masanya Asyuyuti di abad ke-8 Hijriah. Terus ada tuduhan Asyuyuti itu banyak, tapi ya sudah tertolak sebenarnya tuduhannya, sudah ada yang jawab. Asyuyuti itu banyak mengucapkan atau mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya bukan milik dia tapi milik orang lain, tapi dia aku ini. Dan itu sudah terjawab bahwa min barakatil ilmi azwuhu ila qailihi, min barakatil ilmi wasyukri
itu azuhu ila qailihi. Jadi termasuk keberkahan sebuah ilmu itu mengembalikan pendapat kepada yang punya. Jadi Asyuyuti tidak mau, mesti dikembalikan ke orangnya, siapa yang mengatakan begitu. Dan itu ahli Asyuyuti di situ. Lalu referensi dia yang paling banyak itu ada di keterangan itu, di komentar-komentar yang ada di kitab cetakan Al-Itqan, cetakan mana? Cetakan Saudi Arabia itu. Ndek kuno iki saya kan ini maksudnya Suyuti kok wakeh referensi niki di zaman yang alat cetak aja. Saya tuh mungkin tahu sejarahnya, itu cetakan tuh muncul sejak kapan. Cetakan Al-Quran Brokeman atau mana itu saya tidak tahu. Itu cetakannya muncul tahun berapa, dan rata-rata yang dikutip Asyuyuti seperti sudah pernah saya ceritakan tuh masih tulisan tangan di Maktabah Mahmudiyah namanya. Asyuyuti diberi kesempatan punya itu ke gurunya Imam Ibnu Hajar, itu perpustakaannya beliau. Jadi Asyuyuti punya akses ke sana. Itu merupakan rezeki besar itu. Kebahagiaannya di situ. Oke, kita lanjut nomornya. Jadi agak terjawab kok iso di zaman seperti itu punya kepustakaan yang begitu banyak, ini dari mana ini? Ternyata yaitu perpustakaannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Di Al-Asqalani kalau tidak keliru Imam Ibnu Hajar gitu. Dia punya akses ke sana. Kalau tidak keliru begitu yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya titik itu suratu Yasin, surat Yasin. Titik. Haka Abu Sulaiman ad-Dimashqiyu, haka sampun nyritakaken sapa Abu Sulaiman ad-Dimashqi qaulan ing suatu perkataan. Isinya qaulan itu innaha, sak temene surat Yasin madaniyatun, iku surat madaniyah. Kala ngendika sapa Imam Abu Sulaiman ad-Dimashqi itu, walaisa lan ora ono apa kaulan iki mang, kaulan annaha madaniyah bil masyhuri, pendapat kang masyhur. Jadi tidak masyhur. Ya itu saja informasinya. Ya, jadi surat Yasin itu ada yang bilang madaniyah tapi enggak masyhur. Entah apa pertimbangannya. Kalau pakai yang istilahnya Asyuyuti itu, karena ada 3 istilah itu dalam membahas Maki Madani itu, seperti yang diungkapkan di awal itu. Apakah pakai istilah yang mana, sudut pandangnya itu kok bisa dikatakan Madaniyah itu? Perlu merujuk ulang ke sana. Jadi kalau memang ingin lebih ya sama rujuk ke sana sendiri ya. Oke, saya teruskan. Nah, surat Shad titik haka atau titik 2, haka sampun nyeritakan sapa Al-Ja'bari, Imam Al-Ja'bari kaulan ing suatu pangentikan. Isinya innaha sak temene surat Shad iku madaniyatun, madaniyah. Khilafa hikayati jama'atin al-ijma'a ala annaha makkiyah. Khilafah hale nulayani, maksudnya qaul ini itu ai mukhalifan gitu, ai mukhalifah hikayati jamaatin. Khilafah hikayati jamaatin nulayani atau berbeda dengan hikayati jamaatin, penceritaan berceritanya jamaatin sekelompok ulama al ijma'a ing kesepakatan ala annaha ing atase sak temene surat Shad iku makkiyatun, surat makkiyah. Jadi itu memang berbeda. Jadi yang mengatakan Shad karena dari segi kontennya, persajakannya itu makkiyah. Tapi ada yang bilang madaniyah. Sesuai judulnya ini memang mukhtalaf fiha,
surat-surat yang memang diperdebatkan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Oke, saya lanjutkan lagi. Suratul Muhammad. Suratul Muhammadin, surat Muhammad. 2. Haka sampun nyritakaken sapa An-Nasafi, Imam An-Nasafi qaulan ing pangendikan wariban kang aneh. Isine qaul sing aneh iku mang innaha sak temene surat Muhammad Makkiyatun, iku surat Makkiyah. Hanya begitu saja. Komennya tidak dikasih alasan apa itu. Kalau ingin memperluas kenapa kok dan golei An-Nasafi ngomong kaulan wariban innaha Makkiyah iki yo ndek tafsir Imam An-Nasafi yo gak gampang golei akeh informasi ku sikludik. Ngene tak wis titik. Karena memang yang mayoritas surat Muhammad itu Madaniyah bukan Makkiyah gitu. Kalau ada yang bilang itu Makkiyah ya aneh memang. Tapi ya disampaikan di sini. Karena sesuai judulnya Tahriris Suwar Al-Mukhtalafi Fiha, memang yang diperdebatkan. Suratul Hujurat, surat Al-Hujurat. 2. Hukia dipun ceritakan. Nah ini tidak ada ini yang ngomong. Diceritakan yang bercerita siapa enggak ada. Hukia dan ceritakan qaulun opo satu penghentikan syadung kang menyalahi. Syad itu menyalahi yang umum. Isinya qaul syad itu innaha sak temene surat Al-Hujurat Makkiyatun, iku surat Makkiyah. Seklutiknya tak wes titik. Ya memang. Oke, ini informasi yang apa namanya, dari sisi sudut ininya saja mungkin tidak penting, tapi kalau dibahas dari tahrir suara al-mukhtalaf fiha ini penting untuk menyatakan bahwa surat Al-Hujurat memang mukhtalaf fiha gitu. Suratul Rahman, surat Ar-Rahman. Al-Jumhur utawi ulama jumhur, mayoritas ulama iku ala annah saat temene surat Ar-Rahman Makkiyatun, iku Makkiyah. Wahwalan utawi jumhur, kaulnya jumhur ini as-shawabu adalah yang benar. Komennya Asyuyuti kemudian untuk mendukung pernyataan bahwa al-jumhur ini yang benar, wayadullu lan nuduhaken, mengindikasikan lahu ing qaul as-shawab ini ma apa barang, maksudnya riwayat rawa kang sampun ngriwayataken hu ing ma at-Tirmidzi sapa Imam at-Tirmidzi, Tirmidzi juga boleh, at-Tirmidzi sapa Imam at-Tirmidzi wal Hakim dan Imam al-Hakim an Jabirin saking Jabir kala ngendika sapa Jabir, ngendikane Jabir lama semangsane atau ari kalane qira'a maca membacakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ala ashabihi ing atase sahabat-sahabatipun Nabi, membacakan nopo surat Ar-Rahman ing surat Ar-Rahman hatta faragha sehingga selesai apa pembacaannya Nabi niku wau. Qala moko ngendika Nabi. Jadi ketika Nabi membacakan pada sahabat-sahabatnya surat Ar-Rahman hingga selesai, Nabi kemudian bersabda, mali arokum sukutan lil jinni kanu ahsana minkum raddan. Atau diceritakan di situ mungkin ada tanda tanya. Saya baca lagi versi kedua bacaan saya. Mali urokum sukutan. Kata aro, mali nyapo aku, ma apakah li kaduwe ingsun gitu. Mali arokum sukutan, ma utawi apakah, kalau secara nahwu ya ma utawi apakah li iku kaduwe ingsun, hale aro ningali sapa ingsun kum ing sira sukutan iku meneng lil jinni kaduwe jin kanu ahsana minkum raddan. Ini mungkin ada perbedaan naskah mungkin.
Saya kok agak ragu. Saya tak lihat dulu, ntar. Memang lebih enak baca cetakan-cetakan baru, apalagi yang sudah ditahqiq. Jadi sukutan itu ada tanda anunya, tanda tanyanya. Jadi versi yang pertama mali arokum sukutan. Jadi aro ningali sapa ingsun. Tapi kalau misalkan pakai bahasa yang sedikit itu ada unsur akhlaknya, itu bacanya urokum. Jadi dari aroyuri. Jadi kalau urokum den perlihatno sapa ingsun kum ing sira sukutan meneng. Yang meneng maksudnya kalau saya melihat sesuatu itu sebenarnya bukan saya melihat, tetapi sesungguhnya kata ulama-ulama sufi-sufi itu, bahasa kita itu bahasa majazi. Jadi tidak ada yang hakiki. Kalau saya melihat berarti sesungguhnya saya sedang diperlihatkan. Jadi begitu. Saya makan sesungguhnya saya sedang ditakdirkan makan. Jadi saya pergi sesungguhnya saya itu ditakdirkan pergi, bukan saya pergi, begitu. Jadi urokum saja. Jadi baca urokum lebih sopan. Apalagi Nabi yang bilang, sadar betul bahwa dia bukan melihat kalian sedang diam, melainkan saya diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian diam. Mali nyapo sih bahasa nih terjemah biasanya nyapo sih ingsun kuro den perlihataken hale den perlihatno sapa ingsun kum ing sira sukutan ing menang. Lal jinnu yakti atau teman-teman, lal jinnu utawi jin kanu iku ana apa jin ahsana iku luwih apik mingkum daripada awakmu kabeh. Apane rodan jawabe titik soale makorok tuh ora maca sapa ingsun jare Kanjeng Nabi alaihim ing atase jin, ora macakno atau membacakan sapa ingsun alaihim ing atase jin min marratin lebih dari sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani yang 31 kali diulang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kalian berdua manakah tukadziban mendustakan kalian berdua manusia dan jin. Aku tidak membacakan ayat itu berulang-ulang lebih dari sekali illa kejaba qalu jawab sapa para jin itu jawabe wala bisyai'in dan tidak bisyai'in dengan sesuatu apapun min ni'amika saking nikmat-nikmat panjenengan Rabbana duh Gusti kula nukadzibu mendustakan sapa kita sapa kula sekabehane niki. Falaka moko iku dados milik panjenengan alhamdulillah puji. Kalau diterjemah kasar secara keseluruhan, nyapa sih aku kok digatokno awakmu kabeh iki meneng nalikane tak wacana surat jin. Jin niku lho luwih apik nek jawab. Aku ora macakno ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tikatiban kejaba jin niku jawab. Mboten wonten Gusti, mboten wonten nikmat panjenengan siji ae sing kula dustaken. Maka segala puji bagimu wahai Allah. Ya Allah gitu. Ini qala dikomentari. Qala ngendika sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim ya dalam kitabnya Al-Mustadrak mestinya. Imam Al-Hakim ngendika sahihun, hadis ini sahih ala syarti syaikhaini menurut atau berdasarkan ingatasi maksudnya berdasarkan kriteria atau syarat dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih.
Wa qissatul jinni lan utawi ceritane jin niku wau kanat ana apa cerita di Makkah ta iku ning Makkah. Titik. Ini Asyuti membawa riwayat ini untuk mendukung jumhur, bahwa jumhur itu betul gitu. Berdasarkan riwayat ini argumennya. Memang ada riwayatnya, jadi dia cantumkan di sini. Terus Asyuti ngomong lagi, wa asrahulan utawi dalil sing luweh sharih, luweh terus terang minhu saking riwayat niki wau. Jadi maro minhu saking marawahu Tirmidzi fid dalalati ing dalem indikasinya atau dalalahnya yang lebih terus terang lagi, ma iku barang utawi dalil sing luweh transparan atau lebih terus terang dalam memberikan indikasi bahwa surat Ar-Rahman ini adalah makiyah adalah ma barang tegese asar atau riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij teng Imam Ahmad sapa Imam Ahmadu sapa Imam Ahmad fi musnadihi ing dalam musnadipun Imam Ahmad. Saya artikan musnad itu karena di dalam ilmu hadis banyak istilahnya. Sunan sendiri, jadi kitab Sunan Abi Dawud, musnad sendiri, sahih sendiri. Ada banyaklah istilahnya. Fi musnadi yang dalam musnadipun Imam Ahmad bisa nadin kelawan sanad mata rantai sayyidin ingkang sae. Ngriwayataken atau mentakhrijnya Imam Ahmad itu an Asma binti Abi Bakrin saking Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Ikanipun Pak Abu Bakar. Qalat ngendika sapa Asma, ngendikane sami itu sampun mireng sapa ing sapa kula, terus Asma itu Rasulullah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah yusolli niku salat sapa Rasulullah nahwar rukni ke arah rukun itu Ka'bah, ke arah rukun Ka'bah, kencenge rukun Ka'bah, ada rukun Yamani, ada rukun Syam. Sepaham saya begitu. Mungkin ada penjelasan lain, saya kurang tahu, tidak tahu saya. Itu zaman bisa cari di syarah hadisnya mungkin. Nah, Asma itu mendengar Nabi Muhammad sholat menghadap ke arah rukun itu, rukunnya Ka'bah. Ada rukun Yamani, rukun Syami, pojok-pojoknya Ka'bah itu. Qabla ayasda'a saderenge yen terus terang sapa Nabi atau melantangkan sapa Nabi bima kelawan barang yuk maru kang den perintahno sapa Nabi kelawan ma. Jadi Nabi saya teruskan dulu. Wal musyrikuna hale utawi wong musyrik. Nah, keadaannya orang yang musyrik waktu itu sekali lagi klaim seperti ini. Asma ini kan yang membahasakan Asma, klaim wal musyrikun, orang-orang musyrik yasma'una iku ngerungokno sapa wong musyrik, ngrungokno fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, titik. Jadi yang ingin diambil Asyuti itu ini qabla ayyasda'a bima yu'mar ini. Jadi saya lanjutkan dulu. Riwayat ini lebih terus terang lagi menyatakan bahwa surat Ar-Rahman itu adalah makiyah. Yaitu informasi ini diambil dari bahwa Asma binti Abi Bakar itu mendengar Rasulullah sholat membaca surat ini dan didengarkan oleh orang musyrik. Orang musyrik mendengarkan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Dan kejadiannya itu qabla ayyasda'a bima yu'mar, sebelum Nabi melantangkan atau berdakwah secara terus terang. Gitu biasanya di kitab buku-buku sejarah itu ayat ini kan fasda bima tu'mar itu loh, yang ada itu ada di surat Al-Hijr. Nah, jadi informasinya Asyuti diambil dari ini qabla ayyasda bima yu'mar itu. Jadi sebelum Nabi itu
diperintahkan untuk berdakwah secara terus terang. Sebelum itu sudah ada fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, artinya sudah ada surat Ar-Rahman. Maka dari itu kemudian As-Suyuti berkomentar, wa fi hadzalan iku ing dalem menika riwayat dalilun utawi indikasi atau dalil ala taqaddumi nuzuliha, ing atase ndisi ini mudune surat Ar-Rahman ala suratil Hijr, ing atase surat Al-Hijr, karena di dalam surat Al-Hijr itu ada fasda bima tu'mar itu. Jadi sebelum itu jelasnya surat Ar-Rahman sudah turun sebelum surat Al-Hijr. Nah, Al-Hijr saja di Mekah sudah disepakati surat Al-Hijr itu turunnya di Mekah. Ketika As-Suyuti berkomentar tentang Al-Fatihah itu kemarin yang sudah di Sab'am minal Mathani itu ada di surat Al-Hijr juga. Jadi informasi-informasi yang mini seperti itu kok iso ngelompokno kayak ngono ya. Ya apa algoritmane uteke iki. Nek Google kan jelas algoritmane intelijen apa artificial intelligence itu kan disusun manusia yang bahkan sampai bisa ngalahkan manusia. Tapi kalau saya tetap tidak setuju, tetap kalah saja sama manusia, dihabisin setrumnya sudah mati artificial intelligence itu. Meskipun ada yang nggak bisa dimatikan kayak di film Eagle Age itu itu manusia bikin bingung sendiri, ndak kayak Tuhan kan bikin ndak bingung. Oke, jadi sangat mini sekali informasi, mini dan penting. Oke, jadi surat Ar-Rahman Makkiyah ini ditahqiq ya Mas Suyuti karena memang ada riwayat dan dia punya argumen kuat gitu. Titik suratul Hadid itu surat Al-Hadid sekarang titik 2. Qala Ibnul Faras qala ngendika sapa Imam Ibnul Farasi ngendikani al-jumhur utawi mayoritas ulama ala annaha iku ing atase pendapat annaha sak temene surat Al-Hadid iku madaniyatun, surat madaniyah. Titik. Wa qala qaumun ngendikan masih tetap dalam, insyaallah masih tetap penghentikan Ibnul Waras, atau kalau tidak titik. Kalau di kitabnya situ mungkin ada pembedanya, entah titik atau apa. Jadi waqala qaumun lan ngendika sapa qaumun, suatu kaum maksudnya ya ulama, ndak kaum biasa. Dan menurut seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kalau Suyuti bilang qala qaumun sebenarnya dia ngerujuknya ke Imam Az-Zarkashi. Jadi tapi dia nggak mau cantumkan seperti yang sudah pernah saya sampaikan dulu itu kemarin, entah di rekaman nomor berapa itu. Jadi As-Suyuti begitu membumbung tinggi ingin menyusun sebuah kitab dier tiba-tiba wis ana kuwi. Jadi kau waqala qaumun innaha makkiyah ini katanya kalau bisa waqala qaumun waqala ba'duhum, itu waqala akhorun itu katanya ngambilnya di sana, tapi dia nggak ngomong As-Suyuti. Tapi dugaan saya karena memang As-Suyuti tahu betul riwayatnya itu sakliyane dari Az-Zarkashi itu dia tahu, jadi dia ngomong saja waqala qaumun, nggak usah dikembalikan ke Az-Zarkashi karena ada referensi lain. Dia ada di beberapa momentum yang As-Suyuti itu berbeda dengan Az-Zarkashi menurut komentatornya itu yang sudah mengulas kitab Al-Itqan. Az-Zarkashi ke si A, yang As-Suyuti enggak ke si B gitu. Karena tahu aku ya duwe kok kayak ngono. Jadi dia punya yang mungkin yang lebih kuat atau mungkin yang lebih datanya lebih valid gitu. Waqala qaumun lan ngendika sapa qaumun ulama, sekelompok ulama, innaha satamani surat Al-Hadid makkiyatun iku makkiyah, tapi jumhur madaniyah. Wala khilafalan ora ana perbedaan iku maujud isine perbedaan iku anna fiha satemene iku ing dalem surat Al-Hadid Qur'anan utawi
wocoan atau Al-Quran madanian kang bersifat madani, lakin tapi yusbihu nyerupani sodruha apa bagian awale surat Al-Hadid, nyerupani ayakuna yen to ono apa surat Al-Hadid makian, iku surat makiyah. Jadi yang tidak ada perbedaan itu adalah fakta bahwa di dalam surat Al-Hadid itu ada bacaan yang madani, bersifat madaniyah, tetapi bagian awalnya itu menyerupai makiyah. Sabbahalillahi ma fis samawati. Itu Asyuti di Tanasubus Suwar, Tanasukut Duror fi Tanasubis Suwar itu karyanya sangat mini tapi wah menarik sekali dia itu. Saya beli dua itu, ya, Tahbir sama Tanasukut Duror fi Tanasubis Suwar. Jadi kata Asyuti itu membahas Sabbahalillahi itu. Jadi urutannya Al-Quran itu pertama dari Subhanalladzi asra, itu pertama kali surat yang diawali oleh bacaan tasbih atau kalimat tasbih, ya, itu Subhanalladzi asra. Baru setelah itu awal kali urutan surat yang masyhur sekarang ini, itu baru surat sabbaha, yang terakhir yusabbihu. Ada beberapa surat yang urutannya surat Al-Hadid ini. Jadi setelah itu surat As-Saff, surat apa itu? Jadi sabbaha. Jadi setelah masdar subhanalladzi asra, habis itu sabbaha, habis itu sabbaha lagi, habis itu sabbaha mungkin 3 kali atau 2 kali. Yang terakhir, sebelum yang terakhir yusabbihu. Jadi masdar madhi mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati. Yang terakhir barulah istiqbal zamannya, yaitu pakai sigot perintah sabihis. Bagi Asyuti komennya, ini kalau bukan dalam waktu 23 tahun bisa sebegitu rincinya meletakkan urutan itu kan 23 tahun. Kalau orang ditantang nulis dalam waktu 23 tahun, memiliki sistematika urutan bahasan, kesusastraan, terus kefasihan, fasohahnya itu, suruh nyanyi Quran, itu tetap tidak bisa. Mungkin kata-kata atau konten bisa dia saingi, tetapi 23 tahun menulis satu buku menyaingi Al-Quran tidak bisa. Atau kalaupun bisa dalam 23 tahun, buku itu harus sudah teruji dan digunakan terus sebagai dasar hukum selama 14 abad. Itu harus. Jadi kesaran tantangannya Quran itu, faktu bisuratin saja nggak bisa, yang tahan sampai 14 abad tetap dibaca. Ya meskipun ada banyak aliran beda Quran, terserah itulah, penting satu Quran, satu surat saja. Inna a'tayna kal kautsar itu nggak bisa. Habis itu diturunkan lagi faktu bi ayatin saayat ayat mudahammatan niku nyanyi ra iso. Mudahammatan yang umurnya lebih dari 14 abad nggak bisa itu. Karena memang dilemahkan. Saya lebih sepakat pendapat mungkin mukjiznya Al-Quran itu memang dilemahkan, memang ditakdir tidak bisa disaingi. Kalau bisa disaingi enggak jadi mukjizat, ngapain podo-podo isone. Jadi begitu urutan yang seperti itu. Jadi ya, neliti Asyuti awal surat, akhir surat, gitu menarik. Itu Tanasukut Durar fi Tanasubis Suwar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gak ngaduk kayaknya. Saya lanjut lagi. Ini gak mari-mari nuruti komen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi. Kultu, nah Asyuti baru. Kultu ngucap sapa ingsun, jare Asyuti al-amru utawi perkarane kama kola iku kaya dene barang kola kang sampun ngentikakno sapa
Ibnul Gharas itu. Ibnul Gharas. Memang begitu katanya Suyuti. Kenyataannya memang begitu. Titik, terus dikuatkan. Fafi musnadil Bazzari, nanti ku ing dalam musnadnya Imam Al-Bazzar wa ghairihi, dan selainnya Imam Al-Bazzar, an Umar, saking Sayyidina Umar, annahu utawi sak temene Sayyidina Umar dakhalaniku mlebet atau sowan sapa Sayyidina Umar atau berkunjung ala ukhti ngatasi saudarinipun Umar, Sayyidina Umar qabla yuslima sadereng yen to mlebet Islam sapa Ibnu Umar, sapa Umar bin Khattab. Fa idza maka ujug-ujug sahifatun ay hunaka sahifatun, sahifatun utawi ay hunaka sahifatun, hunaka di sana, sahifatun utawi satu lembaran, fiha ingkang iku ing dalam sahifah awalu suratil hadid utawi awali surat al-hadid. Faqara terus maca sapa Sayyidina Umar ha teng niku awali surat al-hadid iku, wa kana lan ana apa awali surat al-hadid iku sababa islamihi, dalan Islamnya Sayyidina Umar itu. Jadi di sini informasinya Al-Hadid jelas Makkiyah, karena Islamnya Sayyidina Umar di Mekah sebelum hijrahnya Nabi. Wa akhraja ditambahi malih kali Asyuyuti, wa akhraja lan sadah mentakhrij sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim wa ghairu dan liyane Imam Al-Hakim, mentakhrijnya Ani Ibnu Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud. Saya kasih imam saja semua biar sopan. Nggak enak kalau nyebut nama, tapi yo nek nang Gusti Allah kok jambal ya Allah. Ngomong ya Allah kok ndak ana embel-embelin nang wong bapak sing. Tapi ya memang berbeda sih kategori kesopanan, apa jenenge, beda-beda lah. Ora iso ngarani sing luwih sopan. Ya kecoba saweruwe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya intinya niat ngurmati ini, tanpa nama-nama ini kita tidak tahu apa-apa. Karena ada nama-nama ini kita jadi Asyuyuti jadi bisa meriwayatkan, bisa menyebut. Ani Ibnu Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud. Oke. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud, lam yakun syai'un baina islamihi wa baina an nazalat hadhil ayatu. Lam yakun ora ono syai'un. Kok ono syai'un iki? Saya tak delok aja sih. Di naskah saya ada sayunnya, tapi kok nggak enak. Di naskah lain tidak ada. Ya, kalau di naskahnya situ, kalau sudah melewati tahqiq mungkin sudah tidak ada. Jadi saya lebih apa namanya? Kalaupun tetap dikasih sayun, ya berarti setelahnya ilah itu jadi badalnya itu saja. Kalau tidak ada sayunnya, maka illa arba'u sinin itu jadi isimnya kananya itu. Ya gitu saja. Ya, tapi saya bacanya tidak pakai sayun. Di sini ada sayunnya. Sayun azim. sesuatu atos. Lam yakun kejaran Imam Ibnu Mas'ud, lam yakun ora ono iku baina islamihi ing antarane Islami Sayyidina Umar wa baina an-nazalat lan ing antarane an-nazalat yen to mudun hadil ayatu apa ayat menika. Seret 2 kalau dicetakannya sekarang sudah ada tanda bacanya. Enak itu. Sudah IYD, kalau ini masih belum. Jadi masih terbatas an-nazalat ing antarane yen to mudun hadil ayatu apa ayat menika. Seret gitu. Yu'atibu hale ngenyek atau mengejek nang wong-wong yang ndak iman waktu itu, ya. Mengejek sapa Allah biha kelawan hadil ayah illa kejaba
opo arba'u sinina petang tahun. Jadi antara apa namanya, Islamnya Sayyidina Umar dan turunnya ayat ini itu jaraknya 4 tahun. Jadi ayat ini ada di surat Al-Hadid. Jadi masih di Mekah lah. Ayatnya hadil ayat itu isinya wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu. Mungkin ada redaksi ayat yang berbeda, ada yang yakunu, ada yang takun. Saya tak lihat dulu. Oke, saya ulangi lagi. Wala takunu, kalau di redaksi punya saya ini wala takunu. Asyuti katanya komentatornya itu riwayatnya dari Ruwais bin Yakub, bacaannya itu bita, jadi wala takunu. Tapi sisanya seperti riwayatnya Imam Hafiz yang sekarang ini wala yakunu, itu gitu. Oke. Kalau diskusinya perbedaannya apa nanti pengertiannya itu sangat panjang sekali. Jadi bukan konten isi ayat ini karena yang ingin disampaikan. Wala takunu kalladzina atau wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu al-ayah. Jadi saya tidak ingin membahas ayat ini. Ya pokoknya antara ayat ini dan Islamnya Umar itu jaraknya adalah 4 tahun. Jadi ya Makkiyah gitu. Surat Al-Hadid Makkiyah. Kalau jumhur Madaniyah. Jadi yang dipakai di mushaf itu jumhur Madaniyah. Oke, seandainya ini lebih enak memang pakai itu bawa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang dari mana, cetakan yang di Arab Saudi itu dicantumkan riwayatnya dari mana, itu dicantumkan. Jadi berdasarkan apa penulisan mushaf ini itu dicantumkan. Jadi enak apa namanya, kalau ada perbedaan itu enggak kaget. Nanti gara-gara beda bacaan saja bisa saling mengkafirkan. Walah mek ngono tok lho, ndak ini perbedaan serius ini. Itu di seperti yang sudah saya ceritakan itu di sini beda metode, enggak sampai beda bacaan yang tengkar. Beda metode saja bisa jadi tengkar. Di Jember ini ada Qiraati, ada Alimna, ada Baghdadi. Itu soal metode baca Al-Qur'an, belum sampai ke riwayat. Itu iso satru-satruan. Itu adalah segi metode, enggak meskipun dulu sudah pernah engkel-engkelan sehingga sampai inisiatifnya Sayyidina Utsman itu disetandarkan. Itu kemudian ada nanti banyak diskusinya yang katanya dibakar, ada yang banyak ngeritik tentang dibakar. Itu Asyuti kalau berdasarkan yang diceritakan Asyuti itu berbeda lah, tidak seperti itu kejadiannya. Oke, di babnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjut. Jadi Asyuti lebih cenderung ke Makkiyah intinya Suratul Hadid ini. Kalau ini kelihatan kecenderungan Asyuti, kalau dia yang informasi mini-mini tadi nggak kelihatan. Suratul Safi, surat Saf. Al-Mukhtaru utawi pendapat kang den pilih annaha iku sak temene surat Saf madaniyatun adalah madaniyah. Wa nasabalan menisbatkan huteng pendapat Al-Mukhtar ini tadi sapa Ibnul Faras, Imam Ibnul Faras ilal jumhuri nang jumhur. Oleh Imam Ibnul Faras dinisbatkan itu pendapatnya jumhur. Warajjahalan merojehkan, maksudnya mengunggulkan sapa Imam Ibnul Faras hunang Al-Mukhtar, pendapat ini hunang Al-Mukhtar gitu titik. Terus Asyuti wayadullu lan jari Asyuti wayadullu lan mengindikasikan atau menunjukkan lahunang Al-Mukhtar ini mang, pendapat Al-Mukhtar ini apa barang tegese asar atau riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij ma Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim wa wairu dan lintune Imam Al-Hakim an Abdullah ibn Salamin saking Abdullah ibn Salam, orang Yahudi yang masuk Islam itu.
Kala ngendika sapa Abdullah bin Salam, qa'adna lenggah lungguh-lungguh sapa kita nafaron bar karo sekelompok orang min ashabi Rasulillah saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatadzakarna terus saling mudzakarah, saling mengingatkan. Ojo diarteni saling berzakar. Ya padha anjene anune apa akar katanya sama, tapi fatadzakarna terus saling mengingatkan, maksudnya saling deres. Sapa kita jarene Abdullah bin Salam, fakulna terus ngendika sapa kita, jare Abdullah bin Salam tegese takon, lau mbok yo nak lamu ngerti sapa kita ayal a'mali atau ayul a'mali, amal nopo sih ahabbu iku luwih den cintai ilallahi nang Allah, la amilna yakti bakal ngamalaken sapa kita hu nang amalan gitu. Mbok yo awak iki andai kata mbok yo kita ini tahu amal apa, amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah, pasti kita akan mengamalkan itu. Katanya Abdullah bin Salam. Fa'anzala terus menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala ing ayat sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun hatta khatamaha. Allah menurunkan ayat ini hatta khatama, sehingga menghatamkan atau menyelesaikan sapa Allah ning ayat ini. Jadi atau khatama ini menghatamkan baca sapa Rasulullah ing surat ini, juga bisa begitu. Jadi yang jadi jawaban dari ucapannya Abdullah bin Salam itu ya lima taquluna ma la taf'alun, nyapa mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan itu. Jadi teguran lah, mbok saeneke wae ora usah ngagas-ngagas syariat sing ono iku wae, ndak usah dadek berandai-andai ngono. Jadi tegurannya di situ. Qala Abdullah, terus ngendika sapa Abdullah bin Salam itu faqara'a terus membacakan. Oh, kalau dari sini khatama itu fa'ilnya Allah, hatta khatama sehingga menghatamkan sapa Allah ing iku surat As-Saff. Terus titik atau titik dua kala ngendika sapa Abdullah bin Salam faqara'a, katanya Abdullah itu faqara'a terus membacakan nang surat Al-As-Saff alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatama sehingga menghatamkan atau menyelesaikan sapa Rasulullah teng niku surat Saff. Jadi informasi dari sini itu Madaniyah. Dari mana? Ya dari Abdullah bin Salam itu. Abdullah bin Salam itu Islamnya di Madinah. Jadi kalau ada ini informasinya Abdullah bin Salam ya berarti Madaniyah, gitu saja. Karena Islamnya Abdullah bin Salam itu di Madinah gitu. Yang goleki informasi yang begitu mini, hanya isyarat saja, itu kan butuh algoritma yang lebih. Seperti situ bilang itu untuk duwe face recognizing. Kalau ini mungkin punya konten recognizing. Oh, sing koyo ngene kudune kita ditalileki. Ya memang begitu sih mungkin ya. Nemu ae bahasa sampean. Oke, suratul Jumu'ati, surat Jumu'ah. Jadi dua as-sahih utawi sing sahih. Annaha iku sak temene surat Jumu'ah madaniyatun, adalah surat madaniyah. Saya enggak bisa mengidentifikasi perbedaan antara al-mukhtar, as-sahih. Terus karena itu mungkin butuh penelitian lagi gitu loh. Saya merasanya begitu. Kalau saya ya pokoknya sahih yang dipilih. Kalau al-mukhtar itu mungkin banyak
misalkan kalau As-Suyuti bilang Al-Mukhtar, yang dipilih itu sebenarnya yang lain juga sahih semua, tapi yang dipilih yang ini karena ini gitu. Kalau as-sahih ini bandingannya kan sakim, jadi sakit. Sahih ini kan yang sehat. Kalau diartikan yang benar berarti yang kebalikannya adalah tidak benar. Mungkin begitu, tapi saya tidak tahu bobotnya itu loh. Maksudnya Al-Mukhtar itu bobotnya apa, kalau as-sahih itu apa, atau kesannya bagaimana. Penting saya baca saja. Annaha iku sak temene surat Al-Jumu'ah madaniyatun, adalah surat madaniyah. Alasane 5 krono riwayat. Rawa kang riwayataken sapa Al-Bukhari ing eman, ingnya dibuang, atau emannya ini dianggap masdariyah saja. Jadi li riwayatil Bukhari, seperti itu takwilnya. Kalau dianggap emannya itu masdariyah. Kalau tidak masdariyah ya berarti rawa sampun riwayataken Al-Bukhari sapa Imam Bukhari ing emma, itu biasa itu dibuang, kayak bima kanu yaksibu nahunya kan ada. Oke. Rawa riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Musuhan iki. Kok musuhan, ndak, nanti saja. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ngendikane qala ngendika sapa Abu Hurairah ngendikanipun kunna julusan, kunna ana sapa kita julusan iku lungguh-lungguh indan Nabi ing dalem ngersanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala, terus ngoten menurunkan, atau diturunkan juga bisa karena sudah maklum yang menurunkan siapa. Fa unzila, terus diturunkan alaihi ngatasé Kanjeng Nabi suratul Jumu'ati bacanya. Kalau fa anzala ya fa anzala, maka menurunkan sapa Allah alaihi ngatasé Nabi suratul Jumu'ati, nang surat Al-Jumu'ah. Pase ayate wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi ayat bahwa ini kan wa akharina minhum ini bagian dari surat Al-Jumu'ah. Ba'atha fil ummiyina rasulan, itu wa akharina minhum, dan bagian dari orang lain minhum dari ummiyin, lamma yalhaqu bihim, belum atau tidak, belum, tapi As-Suyuti di Jalalain itu lam bilangnya, jadi lamma ay lam yalhaqu kang boten podo sapa akharin bihim kelawan ummiyin. Jarene Abu Hurairah kultu, ngucap sapa ingsun atau takon sapa ingsun, man utawi siapakah hum iku akharina minhum lam yalhaqu bihim, itu hum balik nang akharina minhum lam yalhaqu bihim, siapa mereka itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Al-hadis yang ingin disampaikan As-Suyuti adalah, nah ini, wa maklumun, lan utawi barang kang den weruhi, ya iso ngono bacane, wa maklumun lan utawi barang kang den weruhi apa anna Islam. Jadi ini mubtada yang tidak memiliki khobar. Biasanya mubtada yang terdiri dari isim sifat, isim fa'il, masdar atau isim maf'ul seperti ini. Tapi dia punya fa'il atau naibul fa'il yang sadda masaddal khobar, menempati posisinya khobar. Wa maklumun lan utawi barang kang den weruhi apa anna Islama Abu Hurairah, sak temene Islamnya Abu Hurairah iku ba'dal hijrati, sak sampunipun hijrah, bimuddatin kelawan sak mangsa. Maksudnya beberapa waktu setelah Nabi hijrah Islamnya Abu Hurairah itu. Jadi dari sini berdasarkan istilah yang pertama disampaikan As-Suyuti, ayat yang turun setelahnya hijrah berarti madaniyah, maka informasi ini menunjukkan bahwa ayat surat Jumu'ah ini adalah madaniyah gitu. Wa qauluhu, lan utawi pangendikane Allah, kul ya ayyuhalladzina hadu, iku khitabun, redaksi ajakan bicara. Khitabun iku redaksi ajakan bicara lil Yahudi, kepada orang Yahudi. Jadi kul ya ayyuhalladzina hadu, nah itu
khitabnya atau yang diajak bicara itu adalah terhadap orang Yahudi. Wa kanulan ono sapa wong Yahudi ku bil Madinati di Madinah. Jadi ayat ini ya Madaniyah. Wa akhirus surati nazala fi man infadda minhum. Wah, ini agak beda redaksi ini. Sama lihat sendiri di teksnya situ mungkin berbeda redaksinya. Wa akhiru suratilan utawi ayat terakhir surat Al-Jumu'ah ini iku nazala mudun apa akhir surati fiman ing dalem atau tentang orang-orang infaddo kang bubar sapa man mane iku minhum saking wong Yahudi halal khutbati ketika khutbah Nabi lama semangsane qadimat teko al-airu apa rombongan. Saya tidak punya informasi tentang maksudnya apa itu rombongan itu. Kalau dari sekedar teksnya saja, jadi surat Al-Jumu'ah ini bagian akhirnya itu turun mengenai orang Yahudi yang bubar ketika khutbah Nabi khutbah Jumat begitu. Begitu ada sekelompok golongan lagi datang. Kama kaidene keterangan fil ahadits ingkang wonten teng hadis-hadis as-sahihati kang sahih. Jadi kesimpulannya Asyuyuti fathabata moko tetep annaha apa sak temene surat Al-Jumu'ah niki madaniyatun adalah madaniyah kulluha kabeh. Ini kemudian karena banyak riwayat ayat yang ini informasinya Ibu Hurairah madaniyah. Terus kemudian ada lagi tentang ceritanya orang Yahudi yang bubar ketika Nabi khutbah itu pun madaniyah. Jadi madaniyatun kulluha kabeh madaniyah. Titik. Oke. Surat At-Taghabun wallahu a'lam bishawab. Sampai iki sik lanjut mana sesuk muga-muga diberkahi oleh Gusti Allah, diparingi istiqomah lan diridani. Mugi-mugi pengetahuan yang sudah diinformasikan ini mancepo ning jero ati, ngelairaken sikap-sikap ingkang lebih optimis, lebih produktif, lebih bersemangat, nasing tulus hanya untuk pengabdian diri kepada Allah. Sepurane enek salah-salahe matur nuwun sing akeh, saakeh-akeh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.